Oleh karena itu, karena modelnya seperti itu, gambaran seperti itu, maka ada yang menyebut penyakit itu yang menyederhanakan istilah, yaitu itu adalah gondok beracun. Memang dalam istilah medis itu ada yang menyebut tirotoksikosis. Jadi tiro itu menyebabkan tiroid, toksik itu keracunan. Jadi ada itu hormon tiroid yang meningkat yang seolah-olah menyebabkan keracunan. Tapi sebenarnya itu ceritanya ada keracunan itu, ada istilahnya tiroid Hashimoto ada. Jadi hipertiroid itu ada beberapa macam. Tapi mungkin kita tidak akan bahas itu. Yang penting hipertiroid itu adalah ada kelenjar tiroid yang fungsinya lebih daripada yang normal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Para jamaah salat subuh yang saya hormati, kita jumpa lagi pada hari Senin, yaitu kita akan membahas bincang-bincang masalah kesehatan jasmani. Untuk kali ini kami ingin merespon tentang salah satu pertanyaan, yaitu bagaimana penyakit hipertiroid. Sebelum kami menjelaskan tentang penyakit hipertiroid, kami akan menyampaikan bahwa tiroid itu adalah salah satu kelenjar di dalam tubuh kita yang letaknya di leher bagian depan, yaitu di daerah sini. Ini adalah kelenjar tiroid, atau lebih awam disebut biasanya dalam bahasa umum kelenjar gondok. Kelenjar gondok itu suatu kelenjar yang memproduksi hormon yang disebut hormon tiroid. Hormon tiroid itu hormon yang fungsinya di dalam tubuh kita adalah mempengaruhi kecepatan proses-proses kimia di dalam tubuh. Jadi hormon ini akan mempengaruhi proses kimia di dalam tubuh, sehingga apa yang disebut dengan hipertiroid nanti akan berkaitan dengan proses kimia di dalam tubuh tadi, kecepatan proses kimia di dalam tubuh. Nah, disebut hipertiroid karena hiper itu menunjukkan lebih, sesuatu yang lebih. Tiroid itu ya kelenjar tiroid. Jadi kelenjar tiroid itu fungsinya berlebih, bisa diartikan ke sana, atau kelenjar tiroid yang lebih besar daripada normalnya. Tetapi tidak selalu yang lebih besar itu disebut hiper memang, karena dalam realitanya yang hipo, artinya yang fungsinya kurang, itu juga membesar, bahkan lebih besar daripada yang hiper. Jadi kalau kita menyaksikan orang yang gondok besar, itu rata-rata adalah itu hipotiroid, bukan hiper. Kalau hiper besarnya tidak seberapa, tapi fungsinya yang lebih menonjol. Bagaimana kira-kira orang yang hipertiroid itu? Jadi orang yang hipertiroid itu kalau dalam kehidupan sehari-hari dia
makannya banyak, tapi dia tidak pernah gemuk. Makannya banyak, jadi tidak pernah gemuk. Karena apa? Karena begitu dia makan, maka akan banyak dikeluarkan. Artinya BAB-nya banyak juga. Jadi saya sering BAB, tapi juga banyak makan. Orangnya kurus. Kemudian kalau akan berlanjut, nggak berlanjut, dia mengeluh badannya selalu hangat. Jadi walaupun lainnya kedinginan, dia tidak pernah rasa kedinginan. Kalau malam tidur dia tidak usah pakai baju karena panas badannya. Itu salah satu fungsi hipertiroid gitu, jadi badannya lebih panas, hangat terus. Terus kemudian diikuti banyak keringat, badannya hangat, keringatan terus, makannya banyak, bolak-balik ke belakang, tidak pernah gemuk. Kemudian kalau penyakit berlanjut, maka dia akan selalu berdebar-debar. Jadi denyut jantungnya itu lebih banyak jumlahnya, ngeredek terus, berdebar-debar terus. Nah, kalau berlanjut lagi, maka dia bisa menampakkan bola matanya akan lebih menonjol. Jadi bola matanya lebih menonjol. Jadi kalau orang sini nyebutnya mungkin orang mancelak terus ya, matanya menonjol. Jadi bola matanya kelap menonjol, berdebar-debar, badannya kurus, berkeringat terus, terasa panas. Kemudian dia juga sulit tidur. Jadi kalau tidur malam dia bolak-balik bangun, tidak bisa nyenyak. Bangun karena kepanasan, karena keringatan, karena berdebar-debar. Kalau berlanjut terus, maka dia bisa jatuh kepada payah jantung. Jadi berdebar-debar yang tadi bisa menyebabkan payah jantung. Nah, kalau sudah payah jantung, tidak bisa kembali normal lagi jantungnya. Jadi jantung tidak bisa kembali normal kalau sudah payah jantung. Tapi yang kalau sebelum payah jantung, insya Allah kalau dia sempat dideteksi, kemudian diobati dengan baik, maka bisa kembali normal. Nah, kemudian kalau dicek, maka dia biasanya harus diperiksa laboratorium tentang fungsi kelenjar tiroidnya. Jadi ada pemeriksaan tentang fungsi kelenjar tiroid, maka dia akan tampak bahwa hormon tiroidnya itu meningkat. Jadi kadarnya lebih dari normal, kadar hormon tiroidnya. Oleh karena itu, karena modelnya seperti itu, gambaran seperti itu, maka ada yang menyebut penyakit itu yang menyederhanakan istilah, yaitu itu adalah gondok beracun. Memang dalam istilah medis itu ada yang menyebut tirotoksikosis.
Jadi tiro itu menyebabkan tiroid, toksik itu keracunan. Nah, jadi ada itu hormon tiroid yang meningkat yang seolah-olah menyebabkan keracunan. Tapi sebenarnya itu ceritanya ada keracunan itu, ada istilahnya tiroid Hashimoto ada. Jadi hipertiroid itu ada beberapa macam. Tapi mungkin kita tidak akan bahas itu. Yang penting hipertiroid itu adalah ada kelenjar tiroid yang fungsinya lebih daripada yang normal. Itu. Nah, itu biasanya kalau kita menangani, maka penanganannya dengan pengobatan. Ada obat-obat yang digunakan untuk hipertiroid, dan itu minumnya juga cukup lama. Lama dalam arti tahunan satunya itu. Ada yang sampai 2-3 tahun, ada sampai 5 tahun, ada lebih dari itu. Minum obat terus. Nah, biasanya kalau penyakit hipertiroid itu mengenai perempuan, maka hubungannya nanti dengan kosmetik. Jadi kalau hipertiroid nanti kelenjar gondoknya itu membesar, kelihatan besar, walaupun tidak besar seperti yang hipo. Jadi gondok yang besar gede tidak seperti itu, tapi hanya membesar. Sehingga kalau perempuan, mereka akan mengurangi pandangan kecantikannya, sehingga mereka ayo dioperasi yuk. Laki-laki juga ada yang mengoperasi, karena juga mungkin mereka-mereka yang sering tampil di publik tidak yakin dengan penampilannya karena gondoknya membesar. Nah, ini kalau pengen dioperasi, maka fungsinya itu harus normal dulu. Jadi setelah diobati, hasil tes laboratnya itu harus normal dulu. Kalau tidak normal, tidak akan dilakukan operasi. Karena operasi tiroid itu juga mengandung risiko-risiko yang harus diperhitungkan dengan baik. Karena begitu kelenjar tiroid itu diambil, maka fungsi hormon tiroid itu otomatis akan berkurang. Di situ juga bisa menyebabkan yang disebut nanti tiroid kritis dan sebagainya, karena fungsi hormonnya menjadi tidak ada. Di samping itu, kelenjar tiroid itu juga ada semacam apa ya, kelenjar lain yang menempel di tiroid. Jadi kalau tiroid itu tempatnya di depan sini, nah di belakangnya kelenjar tiroid ada kelenjar yang namanya kelenjar paratiroid. Itu juga berfungsi sebagai hormon. Nah, kalau pada operasi kelenjar paratiroidnya itu ikut terangkat karena kelenjarnya kecil, itu akan menyebabkan gangguan hormon paratiroid. Hormon paratiroid itu untuk apa? Untuk diantaranya untuk urusan tulang. Itu adalah untuk hormon paratiroid. Jadi operasi tiroid itu juga harus dilakukan dengan hati-hati, dengan syarat fungsinya harus normal dulu. Kalau fungsinya tidak normal, tidak akan dilakukan operasi. Sehingga pilihan utamanya kalau bisa diobati, ya diobati saja. Urusan kosmetik mungkin agak dikorbankan, tapi kalau mereka-mereka yang memang mengutamakan penampilan, ya monggo, silahkan. Nah, biasanya
untuk mendeteksi hipertiroid ini memang seringkali orang itu keliling ke sana kemari, periksa ke sana. Kalau belum terdeteksi dengan baik, biasanya ya mesti beberapa kali harus dilakukan pemeriksaan, karena seringkali gejala-gejala yang utuh seperti itu semua, mulai dari kepanasan, mulai dari kurus, banyak makan, berdebar-debar dan sebagainya, itu sering tidak muncul bersama-sama. Jadi tiap orang bisa berbeda-beda. Kalau dari pengalaman saya pribadi, itu hanya seringkali orang ngomong saya sering berdebar-debar, yang lain-lain tidak selalu muncul berdebar-debar. Setelah diperiksa laborat, maka dia menunjukkan gangguan pada hormon tiroid. Jadi tidak selalu gejala-gejala yang saya sebutkan tadi muncul pada setiap orang yang hipertiroid. Oleh karena itu biasanya ya harus telaten dari semua pihak, karena memang manusia itu penuh dengan ketidakpastian, tidak sama satu dengan yang lain, dan penyakit pun gejalanya antara satu dengan orang yang lain itu sering juga tidak sama persis seperti di teori. Nah, jadi kalau kita ngomong hipertiroid tadi, hal yang paling tidak diinginkan yaitu yang terakhir tadi, yang menimbulkan payah jantung. Jadi yang harus dicegah memang jangan sampai jatuh kepada fase yang disebut dengan payah jantung. Walaupun nanti tiroidnya bisa normal, diobati, kalau sudah payah jantung itu yang tidak bisa kembali normal lagi. Itu kira-kira sekilas tentang penyakit hipertiroid. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Oke, jadi kebanyakan penyakit hipertiroid ini penyebabnya apa? Kok kelenjar tiroidnya bisa dalam tanda petik menyebabkan keracunan itu ya? Ya, seringkali disebut penyakitnya tidak tahu, atau salah satu yang juga muncul itu karena autoimun. Jadi karena autoimun. Jadi ada proses penolakan dari dalam tubuh sendiri, ada autoimun, tapi rata-rata yang banyak itu penyebabnya kita tidak tahu dari sudut mana. Di antara yang autoimun itu yang itu Hashimoto, itu tiroid Hashimoto itu yang autoimun itu. Ya? Kenapa? Iya, memang. Makanya insya Allah di antara jamaah sini ada, tapi sekarang orangnya tidak ada. Iya, makanya saya bilang itu pengobatannya lama. Jadi salah satu pengobatan yang ditempuh diantaranya ada yang bisa menggunakan nuklir. Jadi dengan teknik nuklir. Jadi di Bandung itu ada badan teknik nuklir itu, diantaranya badan itu ada yang berfungsi untuk pengobatan itu. Pengobatan itu dengan teknik nuklir itu.
Ada beberapa memang nuklir itu digunakan, diantaranya juga ada untuk mendeteksi ginjal dan sebagainya, nuklir dengan nuklir. Ada beberapa pengobatan tentang kanker juga menggunakan nuklir. Ada. Ya. Loh, ya itu bukan syarat Pak, tapi itu karena apa ya? Salah satu gejalanya yaitu. Jadi kalau kita ngomong gejala apa ya? Kenapa kok panas? Nah itu ya gejalanya seperti itu, panas itu. Kalau kita jelaskan ya itu tanda-tandanya itu. Makanya itu matanya seperti mencelak itu saya tadi, mencelak terus. Nah itu kalau mata mencelak terus itu kadang-kadang bisa merusak korneanya. Jadi itu diantaranya. Jadi ada yang berpengalaman di sini karena memang dia pernah jadi penyintas. Kalau istilahnya penyintas ya, pernah dia menderita itu, tapi sekarang sudah bagus. Hipertiroid. Oh lain, bagus itu kelenjar lain ya. Jadi nanti kalau bagus ya kita bahas di tempat lain. Dan ini hipertiroid dulu. Nanti kita ke depan mungkin dua kali lagi mungkin kita ngomong tentang tiroid ini agar kita lebih satu persatu bahasanya. Ya enggak juga. Yang penting ada kerjasama yang baik antara yang sakit dan yang ngobati. Ya. Oh saya tidak tahu, saya kalau operasi tidak tahu kalau operasi sini. Saya tidak punya datanya itu, dan saya tidak mengetahui itu. Tapi ada yang operasi memang, tapi bukan kelenjar tiroid, bukan hipertiroid. Kalau hipertiroid itu memang harus lebih selektif operasinya. Hanya itu aja. Mungkin sekilas tentang hipertiroid itu. Mungkin ke depan tentang tiroid ini ada yang hipotiroid, ada juga beberapa program yang sekarang digalakkan pemerintah. Nanti kita bahas ke depan tentang tiroid ini. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Mungkin itu sementara. Jadi ada yang penting kita kenal gejala-gejala tadi. Mereka yang berdebar-debar terus, badannya panas, banyak makan, tapi kurus, sering BAB, tapi tidak mencret. Tapi BAB-nya sering. Kalau sehari mungkin 10 kali BAB itu. Tapi makannya banyak, tapi tidak gemuk. Nah itu. Lama-lama dia berdebar-debar, panas, matanya bisa mencelak. Nah, itu diantaranya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Moga-moga bisa menambah kasanah kita untuk menjadi lebih sehat, sehingga kita bisa melakukan ibadah lebih baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.